Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Rahmatullah dengan NIM 202300800544. MN23N, mata kuliah Ekonomi Makro. Komponen pembentuk pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB) berdasarkan teori Keynesian. Menurut Keynes, terdapat berbagai sumber pendapatan nasional atau PDB seperti pemerintah, perdagangan luar negeri, individu, bisnis, dan perwalian. Dalam menentukan sebuah pendapatan nasional, Keynesian membagi beberapa sumber pendapatan menjadi 4 sektor, yakni sektor rumah tangga, sektor bisnis, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Untuk yang pertama, sektor rumah tangga atau konsumen. Rumah tangga atau individu menggunakan sebagian dari pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Sektor rumah tangga atau konsumen merupakan sektor utama dalam pembentukan pendapatan nasional. Untuk yang kedua, sektor bisnis. Pada sektor bisnis, bisnis mencakup semua kegiatan produksi dan distribusi suatu barang atau layanan jasa. Pendapatan dari barang atau jasa, termasuk investasi, masuk pada komponen sektor bisnis ini. Untuk yang ketiga, sektor pemerintah. Pemerintah juga merupakan komponen penting dalam PDB, karena pemerintah juga memiliki peran dalam pendapatan nasional, seperti pajak yang diambil dari pembelanjaan sektor rumah tangga. Untuk yang terakhir, sektor luar negeri. Sektor luar negeri ini mencakup perdagangan, hubungan internasional, dan hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya. Pada sektor luar negeri berpengaruh terhadap pendapatan nasional, karena terjadinya proses ekspor dan impor. Untuk contoh studi kasusnya yaitu ada analisis kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Setiap kebijakan fiskal didesain untuk mampu meningkatkan pendapatan nasional dan mengendalikan inflasi yang akan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) real. Setelah krisis global 2008, pemerintah Indonesia cenderung meningkatkan intensitas kebijakan fiskal di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai paket stimulus fiskal telah dijalankan untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan PDB, baik melalui pemotongan pajak perusahaan, keringanan pajak perdagangan, kemudahan layanan investasi, dan lain sebagainya. Pada kurva Rah juga menjelaskan bahwa apabila pengeluaran pemerintah melebihi titik maksimal yang tidak sebanding dengan penerimaannya, maka akan terjadi penurunan pada PDB real pada negara tersebut. Untuk yang kedua, perbedaan grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama yaitu grafik siklus bisnis. Menggambarkan fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu, misalnya beberapa tahun atau bulan. Menunjukkan fase siklus bisnis, ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung. Sering digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi secara real time. Untuk grafik pertumbuhan ekonomi, di sini ada 3 juga. Yang pertama, mengukur kinerja ekonomi dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya dekade atau lebih. Untuk yang kedua, menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang dalam output ekonomi PDB. Dan yang terakhir, ketiga, digunakan untuk menilai kinerja keseluruhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Untuk yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi pergeseran kurva, penawaran, dan permintaan agregat. Untuk yang pertama yaitu konsumen. Konsumen memungkinkan untuk berbelanja lebih banyak atau lebih sedikit karena menyesuaikan pendapatan dengan biaya hidup dan pajak pemerintah yang meningkat. Untuk yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang kontraktif dapat menggeser permintaan agregat. Pemerintah juga mungkin akan memberikan keputusan untuk menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran untuk mengurangi defisit. Untuk yang ketiga, terakhir, perubahan dalam perdagangan internasional. Perubahan terkait permintaan ekspor maupun impor suatu negara juga dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat. Untuk contoh studi kasusnya yaitu permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi pasar Bintoro Demak. Menurut pedagang pasar Bintoro Demak, permintaan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, perilaku konsumen. Saat ini suatu produk sedang tren dan banyak yang beli, tetapi beberapa tahun mendatang mungkin produk tersebut sudah dianggap kuno. Untuk yang kedua, ketersediaan dan harga barang jenis pengganti dan pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meizes, selai, dan margarin akan turun permintaannya.
Untuk yang ketiga, pendapatan penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi, jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang beli. Untuk yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli seketika harganya masih rendah. Rendah misalnya seperti BBM ataupun bensin. Untuk yang kelima, intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, produk masker pelindung akan sangat laris. Pada bulan puasa, permintaan belewah, timun suri, cincau, sirup, es batu, kurma, dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Selanjutnya, permintaan seseorang terhadap barang menurut pandangan pedagang ditentukan oleh, untuk yang pertama, harga barang itu sendiri dan harga barang substitusi. Misalnya gula dan kopi. Bila permintaan terhadap kopi meningkat, maka permintaan terhadap gula juga akan meningkat. Demikian sebaliknya. Untuk yang kedua, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Dan untuk yang terakhir, ketiga, corak distribusi pendapatan dan cita rasa masyarakat. Untuk yang keempat, jumlah uang yang beredar berkaitan suku bunga, inflasi, dan pendapatan. Untuk yang pertama, suku bunga. Apabila suatu suku bunga rendah, orang akan lebih cenderung untuk meminjam uang selalu menghabiskannya dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, orang akan cenderung untuk menyimpan uang mereka dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk yang kedua, inflasi. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, dapat membuat inflasi karena adanya permintaan yang tinggi untuk barang dan jasa, sehingga akan mendorong harga menjadi naik. Sebaliknya, jika pertumbuhan uang sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka inflasi akan cenderung lebih stabil. Untuk yang terakhir, pendapatan. Tingkat pendapatan individu juga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ketika individu memiliki pendapatan yang tinggi, orang cenderung akan menghabiskan uangnya untuk membeli barang atau jasa. Untuk studi kasusnya, analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap tingkat inflasi. Hubungan suku bunga SBI dan inflasi dijelaskan dengan menggunakan hipotesa Zulverdi pada tahun 1998. Menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat suku bunga SBI dan tingkat inflasi yang diperkirakan tingkat suku bunga SBI juga dipengaruhi inflasi, atau dengan kata lain tingkat inflasi mempunyai pengaruh atau efek terhadap tingkat suku bunga SBI sebagai sasaran. Tingkat suku bunga SBI cenderung akan meningkat pada saat inflasi yang diperkirakan meningkat. Kegiatan transaksi ekonomi lebih banyak di sektor keuangan ini dibandingkan dengan sektor real. Selanjutnya diketahui pula bahwa tingkat suku bunga SBI mempunyai hubungan dengan tingkat inflasi. Dan yang terakhir, yang kelima, hubungan inflasi dan pengangguran, serta hubungan keduanya dengan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan ekonomi yang sangat kompleks dalam suatu perekonomian. Pada umumnya, antara inflasi dan pengangguran sudah berkaitan dan dikenalkan dengan kurva Phillips. Biasanya, ketika inflasi rendah, maka tingkat pengangguran akan cenderung tinggi dan begitu pun sebaliknya. Hubungan antara inflasi dan pengangguran juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Apabila inflasi terlalu tinggi, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi yang dijalankan oleh konsumen ketika proses membeli atau menggunakan barang dan jasa. Di posisi lain, adanya pengangguran tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya produktivitas dan pengeluaran konsumen. Untuk contoh studi kasusnya yaitu analisis hubungan tingkat pengangguran dan inflasi studi kasus ASEAN 7. Sejak 1 Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter inflation targeting marketing. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan indikator yang harus dicapai, sesuai dengan perubahan, dinamika, dan tantangan perekonomian yang terjadi. Bank Indonesia dan pemerintah bekerjasama untuk memperkuat efektivitasnya. Namun, terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mencapai tujuan terkait dua indikator utama, yakni inflasi dan pengangguran. Terdapat permasalahan. Pengamatan yang dilakukan oleh A.W. Phillips ketika terjadi depresi ekonomi di Amerika Serikat tahun 1929 menemukan fakta bahwa terdapat hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran.
Hubungan tersebut bersifat negatif. Artinya, jika inflasi suatu negara tinggi, maka tingkat pengangguran akan turun. Adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran terhadap dikenal dengan kurva Phillips. Teori Phillips yakni hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran inflasi di negara ASEAN 7 masih berlaku. Melalui analisis regresi data panel pada periode waktu tahun 2009 sampai 2018 terbukti adanya trade-off antar inflasi dan tingkat pengangguran. Selain inflasi, variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di negara ASEAN 7 adalah pendapatan per kapita dan penanaman modal asing langsung atau FDI. Mungkin segitu saja yang bisa saya jawab dari 5 pertanyaan tersebut. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.